kita tidak disyariatkan untuk membela atau bersekongkol dengan orang yang berbuat dolim. Ya, kedoliman itu bukan untuk untuk ditolong. Kedoliman itu untuk dihilangkan. Kalau ada orang yang terdolimi, boleh kita tolong, kita bantu. Tapi kalau ada orang mendolimi, jangan kerjasama, jangan kita bantu. Nah, jadi yang benar itu kita nggak boleh membantu orang yang dalam jalan syaiton, jalan keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muslim. Kita hari ini mau bahas film yang sepertinya menarik untuk dibahas. Ini film dari Timur, ya, orang-orang Timur, tapi banyak pesan bagus yang bisa kita ambil. Judul filmnya Kakak Bos, ya. Ya, Kakak Bos. Saya kira pertama kali dengar judul itu, setahu saya Kakak ini seorang vokalis. Ya, ternyata beda orang. Nah, itu slang gitu ya. Kira-kira nih mau bahas dari mana dulu nih tentang film ini? Baik Ustadz, alhamdulillah tadi kita udah lihat sedikit ya Ustadz trailer dari film Kakak Bos. Sebelum saya membacakan sinopsisnya Ustadz, izinkan saya memperkenalkan diri dulu Ustadz. Boleh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Khairunisa sebagai kreatif 1 dan di sebelah saya ada Nafis sebagai kreatif 2. Oke, baik, selanjutnya saya akan sedikit membacakan sinopsis dari film Kakak Bos. Film Kakak Bos menceritakan tentang seorang pria asal Indonesia Timur yang sukses di Jakarta melalui usaha jasa keamanan dan penagihan hutang yang legal. Meskipun memiliki sifat keras dan tegas, Kakak Bos sangat menyayangi Angel, anak semata wayangnya. Angel sudah mengetahui profesi ayahnya, namun teman-teman Angel berpikir bahwa pekerjaan ayahnya adalah preman. Tak ingin merasa malu di depan teman-temannya, Angel mengaku ayahnya seorang penyanyi, bukan preman. Demi membuat Angel bangga, Kakak Bos nekat mencoba menjadi penyanyi meskipun tidak memiliki bakat. Melihat keseriusan ayahnya dalam berlatih, Angel jadi penasaran dan ingin mengetahui hasil latihan ayahnya. Setelah mendengar secara langsung, Angel sangat terkejut karena suara ayahnya sangat jelek. Tak ingin mengecewakan ayahnya, Angel berkata bohong dengan mengatakan suara ayahnya bagus. Puncaknya, Kakak Bos marah besar begitu mengetahui bahwa seluruh anak buahnya termasuk Angel dan tim produksi rekaman telah sengaja membohonginya. Disinilah akhirnya Angel merasa bersalah pada ayahnya dan berharap ayahnya tetap hadir di acara sekolah Angel. Tak ingin mengecewakan, Kakak Bos tetap tampil namun dengan gayanya yang khas. Pada akhirnya, Kakak Bos dan Angel saling belajar menerima serta menyadari bahwa cinta dan keluarga jauh lebih penting daripada profesi maupun status sosial. Ustadz, ada salah satu adegan yang berlatar belakang klub malam. Saat itu terjadi sebuah keributan antar dua kelompok yang melakukan battle dance, di mana salah satu kelompok ada yang kalah. Mengetahui ada keributan, Kakak Bos datang untuk menengahi, namun kenyataannya dia datang untuk berkelahi. Meskipun sudah menang, Kakak Bos tidak langsung membela temannya, tetapi meminta kronologis kejadian. Ternyata teman Kakak Bos diusir karena kalah dance, namun hal ini terjadi karena ada kecurangan saat battle dance terjadi. Kakak Bos menyarankan untuk battle dance diulangi. Di film ini solidaritas persahabatan sangat terasa, namun diwarnai kekerasan. Rasulullah dalam sebuah hadis pernah berkata, "Tolonglah saudaramu baik saat ia berbuat zalim maupun saat dizolimi." Berarti boleh ya Ustadz ya, kita membela ketika ada teman yang dizolimi, namun kita belum paham nih kebenarannya Ustadz. Kalian sama tim gua, makanya gua usir mereka dari sini. Jun, sini. Betul begitu? Tidak betul Kakak Bos. Orang belum selesai, mereka sudah suruh kita pulang. Ya, sobat muslim, panjang ya ini ceritanya. Adegannya yang berantem ya, ada battle dance tadi ya itu ya. Sebenarnya kita tidak disyariatkan untuk membela atau bersekongkol dengan orang yang berbuat dolim. Ya, kedoliman itu bukan untuk ditolong,
tolong kedoliman itu untuk dihilangkan. Kalau ada orang yang terdolimi, boleh kita tolong, kita bantu. Tapi kalau ada orang mendolimi, jangan kerjasama, jangan kita bantu. Nah, jadi yang benar itu kita nggak boleh membantu orang yang dalam jalan syaiton, jalan keburukan. Kata Quran kan begini, ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Nah, berarti kalau yang berbuat dolim itu teman kita, harusnya kita menasihatinya, bukan malah menolongnya untuk melakukan kedoliman. Tapi kalau teman kita yang terdolimi, boleh kita datang sebagai penolong, ya, kita cegah kedoliman itu, atau kita keluarkan dia dari kedoliman. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan dua-duanya boleh, menolong dalam berbuat dolim dan menolong yang didolimi. Nah, tidak pas, ya. Jadi itu. Baik Ustadz, berarti kita sebelum menolong harus lihat-lihat dulu ya Ustadz ya? Iya, Oke. sebelum menolong kita lihat ini pertolongan ini untuk kebaikan atau justru pertolongan untuk kemaksiatan. Ternyata seperti itu ya Ustadz ya. Berarti kita harus lebih hati-hati ya Ustadz. Selanjutnya Ustadz, boleh tanyakan ke Ciniti Ustadz tentang film ini yang ditulis dan disutradarai oleh Ari Kriting yang notabene seorang komedian stand up. Apa sih motivasi dari penulis mengangkat film Kakak Bos? Apakah terinspirasi dari kisah nyata Ustadz? Ya, Sobat Muslim, kita tanya ke Ciniti ya. Ciniti, saya mau tahu tentang film Kakak Bos. Apa motivasi membuat film ini? Ya, ada sesuatu yang menarik nggak yang disampaikan? Motivasi pembuatan film Kakak Bos cukup unik ya. Film ini ingin menampilkan sisi lain dari masyarakat Indonesia Timur yang mungkin belum banyak diangkat di perfilman Indonesia. Arya Kriting, sang sutradara, ingin menunjukkan bahwa orang Timur juga punya cerita yang menarik dan layak untuk diceritakan. Selain itu, film ini juga ingin memberikan hiburan yang segar dan berbeda dari film-film komedi Indonesia pada umumnya. Film ini juga mengangkat tema tentang keluarga, persahabatan, dan perjuangan meraih mimpi. Kakak, sang tokoh utama, adalah sosok yang penuh semangat dan pantang menyerah. Ya, motivasi dari film ini jelas banyak pesan moral ya. Di antaranya yang diinginkan penulis itu mengangkat kesan orang Timur itu tidak hanya menakutkan ya, karena yang kita tahu memang orang-orang Timur itu dia dari fisik wajah ya mungkin orang takut bertemu orang Timur nih, tapi ternyata dari film ini ada sisi humoris ya, ada lucunya, ada romantisnya, bahkan ada nyebelinnya, itu nyanyi suaranya nggak enak masih nyanyi aja ya, itu sisi nyebelin ya, tapi itulah hiburan komedi. Jadi jangan baper ya, kalau nggak mau nonton ya jangan baper ya. Kalau mau nonton ya nikmati komedinya. Berarti benar-benar dari kisah nyata Kakak Bos sendiri ya Ustadz ya? Dari kisah nyata. Iya, berarti dari orang Timur sendiri ya Ustadz. Untuk selanjutnya Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan. Ada salah satu adegan di mana Angel diantar oleh ayahnya ke sekolah. Namun Angel meminta ayahnya untuk tidak turun dari mobil karena malu dengan profesi ayahnya sebagai jasa penagih hutang dan bodyguard. Bagaimana jika ada seorang anak yang malu untuk mengakui profesi orang tuanya karena pekerjaan dan status sosialnya tidak umum? Apakah ini bentuk kedurhakaan? Kedurhakaan Iya. kali. Iya Ustaz. Ya, bentuk kedurhakaan dan kedurhakaan. Dan bagaimana sikap seorang anak menjaga izah orang tua meski pekerjaan orang tua tidak sesuai dengan harapan anaknya Ustaz? Keluarga seperti kita. Oke, kau jawab mulut tuh. Angel tidak seperti itu. Ya tapi kenapa? Kita tidak boleh kelihatan di sekolahnya, kita tidak boleh keluar dari mobil. Kau tidak paham. Ya, ini menarik memang di scene ini.
Jadi seorang Angel itu ya malu karena dia tahu ayahnya itu sebagai seorang penagih hutang. Nah pertanyaannya, apakah dia anak durkaha? Ini gara-gara siapa namanya? Najla ya? Oh, gara-gara Najla jadi kebawa kan durhaka ya. Nah, apakah itu anak durhaka? Jadi yang pertama yang kita akan singgung adalah tentang pekerjaan dulu. Karena di sini ada dua hal ya, pekerjaan. Jadi sebagai seorang anak, sadari nilai sebuah pekerjaan. Jadi pekerjaan itu ada nilainya. Ya, walaupun mungkin dilihatnya pekerjaan itu membuat anak itu malu. Ada anak orang tuanya mungkin seorang pedagang ya, mungkin seorang tukang sapu. Ya, dia ada rasa malu, tapi jangan lihat pekerjaannya. Yang dilihat itu adalah semua dilakukan karena tanggung jawab seorang ayah atau cinta seorang ayah kepada anak. Ya, akan lebih malu lagi kalau ada anak orang tuanya tidak punya pekerjaan. Itu lebih memalukan lagi. Bapakmu kerja di mana? Di kebun anggur. Oh hebat ya, makanya pengangguran. Ya, jadi ini pahami nilai itu. Bahkan Rasulullah SAW itu memuji orang yang mencari nafkah. Ada cerita dalam hadis yang sahih, orang tua yang dicium tangannya oleh Nabi, dikecup tangannya. Sampai sahabat komentar, ya Rasul, kenapa dikecup tangan orang tua itu? Lisanmu lebih suci daripada tangannya. Apa kata Rasulullah? Innahu yadun la tamassuha narun abadan. Sesungguhnya tangan ini nggak akan pernah disentuh neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena dia mencari nafkah, tukang batu itu. Nah, itu nilai sebuah pekerjaan. Nah, sehingga dari keterangan ini, yang kedua kita bisa ambil bahwa seharusnya Angel dia bangga dengan orang tuanya. Ya, terlepas pekerjaannya penagih hutang itu pekerjaan yang saya kira bukan haram, ya, bukan haram. Menagih memang hutang harus ditagih, itu kan jasa. Tapi mungkin punya cara pandang berbeda. Nah, apakah ini termasuk durhaka? Sebenarnya kalau sampai sakit hati orang tuanya bisa masuk durhaka. Nah, durhaka itu sedikit saja, itu durhaka. Saja, wala taqulahuma uffin, jangan katakan Nah, ini enggak lebih dari itu kan. Ayah jangan antar, jangan jemput. Nah, itu lebih durhaka lagi. Ya, jadi itu ya. Ya, ngeri. Baik Ustadz, ternyata seperti itu ya Ustadz. Apapun profesi orang tua dan selagi itu halal, kita harus menghargainya Ustadz ya. Iya, kita harus bangga karena dengan orang tua juga kita. ingin menafkahi kita Berusaha, juga ya Ustadz. ya. Iya, berusaha untuk kita. Baik Ustadz, untuk selanjutnya boleh tanyakan ke Ciniti lagi Ustadz. Film ini sangat identik dengan budaya lokal timur, mulai dari logat bahasa, pakaian, musik, hingga tarian. Tolong tanyain ke Ciniti Ustadz, mengapa penulis banyak memasukkan elemen budaya lokal timur ke dalam narasi film Ustadz? Ciniti ada pertanyaan, kenapa di film Kakak Bos banyak dimasukkan unsur ketimuran ya? Jadi identiknya memang orang-orang timur. Nah, apa alasan mendasarnya? Boleh disampaikan? Film Kakak Bos memang kental dengan nuansa Indonesia Timur. Hal ini karena sang sutradara, Arye Kriting, ingin mengangkat budaya dan keindahan alam tanah kelahirannya. Arye ingin menunjukkan bahwa Indonesia Timur memiliki potensi besar untuk menjadi lokasi syuting yang menarik dan eksotis. Selain itu, Arye juga ingin memberikan kesempatan kepada aktor dan aktris dari Indonesia Timur untuk menunjukkan bakat mereka di dunia perfilman nasional. Ya, Sobat Muslim, itu alasan kenapa penulis mengangkat nuansa ketimuran, supaya ingin memperlihatkan bahwa Indonesia Timur juga nggak kalah keren ya dengan wilayah-wilayah yang lain.